kita, sehingga orang melihat Kristus nyata di dalam hidup ini. Amin. Amin. Saya yakin dan percaya Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah tetapkan kita menjadi anaknya. Ada tempat yang harus dilanjutkan. Buat siapa? Buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Selamatkan dia, mumpung kesempatan masih ada. Amin. Jangan nanti sudah mati baru berdoa, udah terlambat. Banyak orang berdoa udah mati baru didoain. Ya udah terlambat kalau udah mati. Selesai ibu-ibu, selesai. Mau ibu-ibu doain nangis darah pun udah gak bisa, udah tidak bisa mengubah apapun, karena sudah selesai. Mungkin kalau detik-detik terakhir dia lagi kita kasih tahu dan dia mau terima Yesus di dalam hati dia, itu selamat. Tapi kalau udah mati udah gak bisa. Makanya mumpung kesempatan diberikan, lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua ibu-ibu, ya, yang kedua, dari Esther apa yang kita pelajari? Ya. Hidup dia tidak terkontaminasi dengan orang-orang yang ada sejamannya. Ibu-ibu, dia ratu loh. Apa yang gak dia punya? Semua dia miliki. Dia tinggal perintahkan si A, si B, si C, si D, melakukan ini, melakukan itu, begini, begitu. Ya. Tapi dia tidak terkontaminasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling dia. Dia tetap aja anak Tuhan, gitu ya gak ya? Dia tetap aja berdoa, dia tetap aja baca firman, ibu-ibu, di dalam hidupnya. Saya ingat negara Cina itu sulit Injil masuk, ya. Bahkan ada beberapa negara pun yang sulit. Kita tidak bisa menginjil kepada orang itu. Ya, contohnya kalau di Malaysia, kalau tidak salah itu kita tidak bisa menginjil kepada orang-orang Melayu, bangsa mereka. Yang kita bisa injili hanya orang-orang Chinese, gitu ya. Kalau ketahuan kita menginjil, kita akan ditangkap. Nah, di Cina juga sama, sulit gitu loh. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman itu susah sekali. Zaman-zaman beberapa tahun ke depan, entah ya, sekarang saya belum pernah ke Cina. Nanti kalau saya ke Cina saya akan lihat gitu ya, kehidupan orang-orang Cina bagaimana. Itu sulit sekali ibu-ibu. Kalau mereka mau beribadah, mereka masuk ke dalam tanah, mereka bikin satu terowongan, mereka di situ kumpul bersama-sama beribadah, tapi tidak ada suara. Ya, tepuk tangannya tepuk tapi nggak ada suaranya. Bayangkan loh, sulit sekali untuk beribadah mencari Tuhan. Belum lagi nanti kalau ketemu ditanya mau kemana, ribet urusannya. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mau cari Tuhan aja susah gitu ya kan. Makanya saya selalu ajarkan kepada jemaat Tuhan, mumpung kesempatan diberikan oleh Tuhan, cari Tuhan saat ini. Jangan gini loh, hidup kita udah susah, terus kita males-malesan cari Tuhan. Siapa yang mau nolong kita? Siapa yang menolong kita? Manusia? Manusia cuma bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu sudah, ya nggak selesai. Ya, jadi ibu-ibu, saya sering kali bilang kita udah susah di dunia ini, pergumulan banyak, ini banyak, cari Tuhan, gitu ya. Jangan sampai terbawa oleh yang ada di sekeliling kita. Orang malas, saya tidak mau malas. Amin ibu-ibu. Amin. Orang-orang bolos ke gereja, saya kagak. Harus terapkan di dalam hidup ini ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa ya enggak ya? Cinta Tuhan itu mutlak harus ada dalam hidup kita. Harus berakar kuat di dalam hidup ini ibu-ibu. Jangan mudah digoyahkan ya. Jangan mudah digoyahkan, diombang-ambingkan ya begini ya. Apalagi sekarang pengajaran-pengajaran sesat banyak ibu-ibu. Hati-hati ya, gak boleh sembarangan ikut ajaran ini, ikut ajaran. Sudah banyak hamba-hamba Tuhan pun yang kesesat. Ya, sudah banyak saya lihatin. Kok dia ngajarnya begini ya? Kok dia begini ngajarnya? Kok dia begini? Kita baca firman Tuhan, kan ini begini, kok ini begini. Dia sudah mulai melenceng. Apalagi kita, betul gak? Yang notabene gak belajar Alkitab kalau bukan kita beribadah kepada Tuhan di GSPDI. Ibu-ibu yang terkasih, waktu Esther jadi ratu, dia tidak terkontaminasi hidupnya. Dia tetap aja dia lakukan, ya. Nah, ini kita lihat, dia tetap
berkomunikasi dengan Mordekai. Padahal udah jadi ratu. Mordekai itu kerjaannya cuma muter-muter. Kayak ini loh, kayak pengemis gitu. Dia keliling negeri, dia lihat-lihat gitu loh. Esther dengan satu wibawa yang hebat, dia nggak tinggalin Mordekai, dia tetap komunikasi, dia tetap ngomong sama Mordekai papanya. Banyak orang ketika dia sudah di atas, dia lupa, betul? Dia lupa saudaranya, dia lupa orang tuanya, dia lupa siapa-siapa. Kenapa? Dia sudah di atas. Bahkan ada orang bilang, udah nggak kenal lagi sama dia gitu. Tidak dengan Esther, dia tetap berkomunikasi, berhubungan dengan Mordekai, karena dia tahu Mordekai ini adalah paman yang mendidik dia sehingga dia bisa ada. Ibarat kata kacang tidak lupa kulitnya, gitu ya enggak? Lalu yang kedua, Esther bukan hanya memperhatikan Mordekai, dia juga memperhatikan bangsanya, ibu-ibu. Ya, dia bangsa Yahudi itu banyak ditekan, ibu-ibu. Bahkan bangsa Yahudi itu mau dimusnahkan, ya, oleh Haman, mau dimusnahkan, mau dihabisin, gitu loh, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dia tetap memperhatikan bangsanya sampai begitu rupa. Padahal kalau dia mau lepas ya udah, gak usah gitu ya, kayak saya kan sudah ratu, dia bisa hidup enak, dia bisa hidup tenang, tinggal di istana, makan ada, semua ada. Tapi beda. Walau dia jadi ratu, dia tetap perhatikan bangsa Yahudi, bangsanya. Ibu-ibu yang terkasih, ini hebat. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Saya ketemu satu orang, dia bilang begini, saya dulu kaya. Oh gitu ya? Iya, saya dulu kaya, tapi saya sombong. Kaya tapi sombong, akhirnya apa yang terjadi? Habis, ibu-ibu. Zaman dulu dia bilang saya punya 300 miliar. Saya bilang 200 M duit siapa itu ya? Duit siapa? Tapi saya sombong. Dia bilangnya, akhirnya Tuhan ambil sedikit, habis kata dia. Waduh, saya bilang ya enggak. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak saya berjumpa dengan orang-orang kaya yang sombong. Ya, jalannya lah, apanya lah. Ya. Makanya kadang-kadang Tuhan takut memberkati kita. Takut apa? Takut berubah, bukan berubah ke arah lebih baik, tapi berubah ke arah yang tidak baik atau jelek. Saya ketemu dengan suami saya jadi ketua jaringan doa regional 5 Banten. Saya banyak ketemu orang-orang, ada yang kaya, mereka tunduk dan hormat luar biasa. Ada banyak saya lihat, dia kok hormat banget gitu ya, enggak ada. Ada juga yang enggak, baru jadi pimpinan dikit, kalau jalan begini. Bu Vera, itu saya gini. Saya cuma lihat, saya nggak sakit. Saya cuma lihatin, kamu kayak gitu ya. Tuhan kasih saya banyak belajar. Baru dipercayakan naik sedikit jalan udah lain. Ya Allah. Ada lagi yang ngomongnya sampai melotot-melotot gitu. Matanya tuh sampai mau keluar-keluar. Saya bilang, kamu jadi apa sih? Baru Tuhan percayakan segitu gitu ya enggak ya? Udah ngomong kayak mau nerekam orang gitu ya enggak? Apa mau ngadu mata sama saya di depan? Saya bilang, kalau saya kan menghadiri apa-apa suruhnya di depan. Saya paling ribet gitu sebenarnya duduk di depan. Saya paling senang duduk di belakang. Bukan berarti saya nanti di belakang tuh bebas apa enggak. Jaringan doa regional 5 tiap Selasa ada Pak worship. Saya menyembah Tuhan di belakang ya enggak. Kenapa ya enggak? Supaya nanti kalau saya ngurus ini ngurus itu gampang. Dia teriak-teriak, jangan deh mati. Kata saya gini, besok-besok kalau dia ke depan mata dia melotot, saya mau tatap dia. Mau gedean mana mata kamu sama saya gitu ya. Iyalah, saya bilang ya enggak. Baru dikasih pangkat sedikit aja udah kayak gitu. Makanya Tuhan takut, ibu-ibu. Kita harus perhatikan dengan baik. Amin. Amin. Ya, ketika kita ada di atas, tetap kita rendah hati. Amin. Banyak lagi yang punya motivasi yang lain. Ya enggak, saya bilang orang-orang pada gini ya enggak ya. Ya saya bilang ya, kita belajar ibu-ibu, ditempatkan dimanapun, jangan sampai kita terkontaminasi. Amin. Ya, jangan sampai ibu-ibu, tetap saja kita rendah hati, tetap saja ya keadaan kita memang seperti ini.
Ya saya nggak bisa kalau jalan begini. Ibu Banten mau lewat hati-hati gitu ya, mau disantet mau diapain gitu ya, nggak bisa. Ya udah saya kurcak kecik sono kemana, pokoknya urusan saya tuh kalau selasa udah nanti jam segini udah masuk ya, iya udah gitu loh. Nggak harus pasang dada jalan berubah gitu loh. Saya Ibu Banten, kamu harus hormati saya. Enggak, saya nggak minta seperti itu. Karena yang saya sanjung adalah Tuhan, yang besar itu adalah Tuhan. Apapun yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan buat saya. Ya nggak, saya nggak peduli gitu loh ya. Orang mau begini kan. Karena saya bilang, yang harus dibesarkan itu adalah Tuhan. Ya, yang harus ditinggikan itu adalah Tuhan. Semenjak CDN dipegang sama suami saya, ini CDN mengalami kemajuan, peningkatan pesat, bikin ini, bikin itu, gitu ya, berhasil. Saya bilang begini, Tuhan, ini kan bukan saya, bukan suami saya, tapi karena Engkau. Orang bilang sekarang jadi 5 beda ya gini. Iya, saya bilang karena Tuhan. Saya sadar betul siapa gitu kita ini kalau bukan karena Tuhan. Jadi ibu-ibu yang kedua belajar, ya, belajar. Di dalam kehidupan Esther itu selalu ada yang namanya haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Walaupun dia sudah jadi ratu, ada waktu kesempatan untuk dia tetap bertelut di bawah kaki Tuhan. Ada waktu kesempatan untuk dia baca firman Tuhan, untuk dia renungkan. Makanya hidupnya tidak terkontaminasi dengan yang lain. Ingat gak waktu bangsa Israel di Kanaan terjadi kelaparan? Ada makanan itu cuma di Mesir. Mereka berbondong-bondong cari ke Mesir. Lambat laun mereka beranak pinak, apa yang terjadi? Hidup mereka berubah jadi gaya orang Mesir. Dari cara berpakaiannya, sikapnya, tingkah lakunya. Tuhan marah. Kamu kan bangsa umat pilihanku, kenapa kamu ikut-ikutan? Aku hanya menempatkan kamu di Mesir sementara untuk menjamin supaya kamu tidak mati karena di Kanaan kelaparan besar. Tapi kok hidup kamu seperti itu, gitu loh. Akhirnya Tuhan bawa keluar, saudara. 40 tahun cuma muter-muter, mau sampai kembali ke tanah perjanjian Kanaan. Padahal Mesir, Israel itu nggak jauh, tapi mereka putar-putar di sini mati sebagian, di sini mati, di sini mati. Kenapa? Mereka terkontaminasi. Hidupnya udah meninggalkan Tuhan, sampai Tuhan harus berkali-kali Tuhan ngomong, berkali-kali Tuhan berfirman, berkali-kali Tuhan ingatkan supaya mereka kembali. Tetap ya, udah kelamaan. Orang Mesir itu ganas ibu-ibu, apalagi zaman-zaman Firaun itu kejam. Orang Israel dijadikan budak itu benar-benar tersiksa. Ya. Dan sampai saat ini orang-orang Mesir itu licik ibu-ibu, licik. Kalau kita mau ke gunung, ke atas gunung, ya itu pasti kita dikasih ingat. Atau kita mau ke Sping ya, ke Sping itu pasti kita dikasih ingat sama tour leader. Jangan sekali-sekali minta tolong foto sama mereka, karena HP kita pasti dibawa lari gitu. Gak boleh sembarangan. Kalau mau ke toilet rombongan, gak boleh sendiri. Karena ketika dia lihat kita, dia lihat uang. Itu yang sampai hari ini ibu, waktu masuk imigrasi itu dipersulit. Kita dipersulit. Untung ada orang Mesir yang bersahabat, jadi dia yang ngomong pakai bahasa itu. Yang akhirnya kita lolos. Sulit itu juga nunggu berapa lama gitu ya, Mbak. Sulit ibu-ibu. Orang-orang bule yang kesana bawa kamera, bawa apa, habis dijarah mereka. Makanya Tuhan marah. Keluar kamu dari Mesir. Karena kamu gak bagus tinggal di Mesir. Penyembahan berhala itu banyak di Mesir. Mereka sembah dewa, dewi, ibu-ibu itu di hotel-hotel. Di tembok-tembok itu ada gambar-gambar dewa, apa gitu ya. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ingat Esther ditempatkan di mana?
dia tidak terpengaruh oleh gaya hidup orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Tuhan mau ibu-ibu ditempatkan Tuhan di mana, jangan sampai terkontaminasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dulu saya tinggal di kampung, yang lainnya Muslim semua, cuma berapa keluarga yang Kristen. Satu, ada dua, yang saya tahu ada dua, ada tiga, yang lainnya semuanya Muslim, ibu-ibu. Mereka udah mulai ojok-ojok kita supaya kita masuk. Mama saya bilang, maaf, kami sudah ke gereja, jadi kami nggak mau gitu loh. Yang ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, belajar. Karena kenapa? Kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cuma Dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidup kita. Amin. Rugi kalau sampai kita tinggalkan Tuhan. Di dunia senang, setelah mati apa yang terjadi? Tuhan itu berkuasa. Amin. Berkuasa, ibu-ibu. Tidak ada nama lain yang olehnya manusia itu diselamatkan selain daripada nama Yesus. Kita bersyukur. Itu yang kedua. Yang terakhir, ibu-ibu. Yang terakhir apa sih? Esther ini seorang wanita yang membawa terobosan besar untuk bangsanya. Bayangkan, di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, ya, itu dicatat Esther yang memerintahkan seorang wanita yang memerintahkan kalau gitu puasa 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam, Bapak Ibu. Ini terobosan besar. Kenapa sampai Esther katakan karena bangsa atau umat Yahudi mau dibinasakan, mau dihancurkan, mau dihabisin semuanya, dari yang gede sampai yang kecil sekalipun tidak tersisa. Mau melobi pakai apa? Mau datang kepada raja, kalau nggak dipanggil hukumannya mati. Kalau nggak dipanggil, ya. Mau ngomong sama siapa? Udah nggak ada jalan lain. Akhirnya Esther memerintahkan, umumkan kepada seluruh umat Yahudi untuk berpuasa untuk aku, untuk Esther. Maksudnya dukung dalam doa 3 hari 3 malam ya, tidak makan, tidak minum. Aku akan menghadap raja. Diumumkanlah ibu-ibu, semuanya ya, semuanya ibu-ibu. Mereka puasa 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum, ibu-ibu. Ya. Puasa yang benar itu tidak makan, tidak minum. Saya sering kali melihat ada orang puasa boleh minum. Saya bingung, dari mana ya ayatnya? Kalau puasa tidak makan, tidak minum. Ya, misalnya kita puasa dari jam 6 sore. Terus kita mau buka jam 5 atau jam 6 lagi. Selama dari jam 6 sore ketemu sore lagi, itu gak makan, itu gak minum gitu loh. Saya banyak ketemu kok gini, makan, oh enggak tante saya lagi puasa, oh gitu, enggak bu saya lagi puasa. Kok dia minum ya? Saya tanya, udah buka ya? Enggak, saya masih puasa. Kok puasa minum? Kata saya, kok puasa minum? Kan kita puasanya 24 jam tante. Saya juga kalau puasa 24 jam tapi kagak minum, ya enggak. Jadi ibu-ibu kita kembali ke dalam firman Tuhan ya. Jadi kalau puasa itu tidak makan, tidak minum. Ntar aja kalau udah buka baru makan, baru minum gitu. Kalau puasa 3 hari 3 malam, yang gak makan gak minum ya 3 hari 3 malam. Hamba-hamba Tuhan itu pasti ngalamin ketika mau selesai sekolah, mau diutus 1 bulan lagi, mau diutus, kita mau ditempatkan di mana, itu diharuskan puasa 3 hari 3 malam. Saya sudah ngalamin 3 hari 3 malam. Jadi dari Kamis siang, buka Minggu siang. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, semua dikeluar. Pekerjaannya ngapain? Berdoa, baca firman, berdoa, baca firman. Sampai anjing udah biasa loh. Di sekolah Alkitab tuh anjing kagak makan 3 hari juga. Ikut puasa karena gak ada makanan yang mau dimakan. Dapur itu tidak ada kegiatan masak-memasak. Semua yang ada di situ puasa. Justru dengan seperti inilah terobosan terjadi. Amin. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat ya, puasa 3 hari 3 malam. Lalu apa lagi? Nah, yang kedua ibu-ibu, bertahan dalam kesulitan. Ini banyak anak-anak
anak Tuhan yang gak tahan. Ya, dalam kesulitan kita harus bertahan di dalam Tuhan. Amin. Kesulitan itu apa? Banyak macamnya. Kesulitan ekonomi, dirongrong dengan sakit penyakit, dirongrong dengan masalah rumah tangga, dirongrong ini dan itu. Kita sebagai anak Tuhan harus bagaimana? Bertahan ibu-ibu, sambil angkat tangan kepada Tuhan. Amin. Bertahan dalam keadaan apapun, jangan mundur. Saya pernah bilang, ya kalau jadi anak saya itu gak boleh mundur kalau ada masalah, maju. Kalau kamu gak kuat, kamu berdiri di tempat, kamu angkat tangan, tapi kamu harus tetap maju walaupun cuma satu, walaupun cuma sedikit. Gak boleh mundur, gak boleh mundur. Maju walaupun cuma sedikit. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak pernah sendiri. Ketika kita menghadapi problem, ketika kita menghadapi masalah, kita gak pernah sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Roh Kudus yang Tuhan kirim buat kita, memampukan kita melewati step demi step. Ya, jangan pakai kekuatan kita. Kalau pakai kekuatan kita, ya kita nggak tahan, kita nggak akan kuat, ibu-ibu. Ya, pakailah kekuatan dari Tuhan, ya, sehingga kita bisa melewatinya. Wah, Esther berat. Bukan cuma menyelamatin pamannya loh, Mordekai. Seluruh bangsanya akan dibantai, akan dihabisi. Dia bertahan, ya, dia bertahan dalam keadaan apapun. Walaupun saat itu taruhannya nyawa loh ibu-ibu. Mati dia, kalau bangsanya mati dia juga mati gitu loh. Dan itu ada di tangan dia, di tangan Esther bangsanya ini. Akhirnya dia umumkan, dah puasa. Enggak ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-17, ya, Tuhan ya Tuhan mendengar, lalu Tuhan mendengar dan melihat segala keluh kesah yang sedang dihadapi oleh Esther dan bangsanya saat itu sedang bergumul. Jadi Tuhan yang sama juga memperhatikan kita ketika kita terus ada dan bertahan di dalam Tuhan. Dia akan terus memperhatikan kita dan dia akan terus melihat semua yang kita lakukan dan kita kerjakan dalam keadaan kesesakan. Tuhan dengar nggak doa kita waktu kita kesesakan? Hello, dengar nggak? Dengar. Cuman saya kasih tahu, waktu kita dengan waktu Tuhan berbeda. Kita maunya cepet, kita maunya instan. Tuhan bilang, aku bekerja menurut waktuku, menurut kehendakku, bukan kehendakmu. Makanya bersabar dalam keadaan kesesakan, ibu-ibu. Bertahan terus di dalam Tuhan. Ya, sampai kapan? Sampai kita melihat satu pelangi yang indah. Amin. Di dalam Tuhan adanya. Saya ingat tren-tren CDR 5. Wah, saya dinubuatkan 3 tahun kesesakan, 7 tahun kesesakan. Ngeri ya, ngeri ibu-ibu. Saya juga, apalagi Tuhan. Saya bilang saya udah ngalamin, saya sampai nawar, Tuhan saya udah ngalamin ini. Itu semua mau merebut nyawa saya. Itu berhubungan dengan nyawa saya. Hampir saya mati. Semuanya itu hampir saya mati. Saya bilang, ini masih ada lagi 3 tahun kesesakan, 7 tahun kesesakan. Berarti 10 tahun. Saya jadi putri Yerusalem harus melewati itu. Udah lewat, udahlah saya berserah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja. Saya bilang udah. Satu kali saya ketemu seorang ibu, dia ikut hari itu, dia perhatikan saya dinubuatkan seperti. Begitu ketemu dia bilang, Bu, ibu baik-baik ya enggak? Dia kaget ya enggak? Maksudnya apa ya Bu? Ya ibu baik ya enggak? Dia liatin dari kepala sampai ke kaki, dia lihat lagi dari kaki sampai ke atas. Soalnya 10 tahun 10 tahun masa kesesakan, 3 tahun tambah 7 tahun, ya 10 gitu loh. Ini memasuki berapa tahun ya Cep? Dari kita kemarin tahun lalu ya?
Tahun lalu baru setahun dia udah lihatin. Ya enggak. Saya bilang Tuhan, itu mata terserah Tuhan lah, ya enggak, yang saya hamba Tuhan, saya penjunan kau tanah liat, yang kau mau kerjakan dalam hidup saya, ya udah. Tapi Tuhan tahu ya, saya mah semuanya tuh hampir mood nyawa saya hampir mati gitu. Kalau memang bisa Tuhan lakukan, ya lakukan. Saya sudah mengalami semuanya itu mau merebut nyawa saya hampir mati. Udah berapa kali saya perasaan dari kecil tuh hampir mati gitu loh. Ngalamin ini hampir mati. Saya bilang sama Tuhan, ya kan? Tapi saya bisa lewati semuanya. Ibu-ibu bertahan dalam keadaan apapun. Amin. Tuhan sekali-kali tidak tinggalkan kita. Pergumulan, masalah yang berat, firman Tuhan katakan Matius 11 ayat 18, marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Akhirnya apa yang terjadi? Kembali ke dalam kitab Ester. Begitu Ester menghadap raja, raja mengulurkan tongkat emasnya kepada Ester. Artinya apa? Ester diterima oleh raja. Segala permohonan Ester dijawab, didengar, bangsanya diselamatkan. Luar biasa. Terobosan terjadi lewat hidup Ester. Sore ini, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, Tuhan punya rencana bagi kita. Tuhan ingin terobosan demi terobosan kau alami di dalam hidupmu. Ya, terobosan dalam apa? Hal apapun juga. Jadilah seperti Ester. Ya, ditempatkan dimanapun dia nggak berubah. Kasihnya kepada Tuhan, cintanya kepada Tuhan. Walau dia memiliki segalanya, dia sadar betul bahwa semua berkat dari Tuhan. Bahkan dia hidup tidak biasa-biasa. Dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Makanya terkenal. Puasa apa? Puasa Ester. Di mana? Di sana. Kita udah tahu, ya. Kita sudah tahu kalau yang namanya puasa Ester. Oh, ada puasa Ester di sana 3 hari 3 malam. Orang-orang Pantekosta itu paling kuat yang namanya puasa Ester. Teman-teman saya sering mereka ke Depok puasa 3 hari 3 malam. Saya bilang satu kali nanti saya mau ikut lah. Tapi harus disesuaikan waktunya sebab saya banyak kegiatan, saya bilang. Ya, ibu-ibu mengalami terobosan. Waktu kita gak mampu, waktu kita gak sanggup, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berpuasa ibu-ibu, menangis di bawah kaki Tuhan. Nanti Tuhan yang akan bukakan jalan buat kita. Amin. Pujian Pantekosta bilang gini, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ya, kita percaya ketika kita gak mampu, angkat tangan kepada Tuhan. Tangan yang tidak kelihatan itu akan turun, memampukan kita melewati setiap proses, setiap permasalahan. Persoalannya adalah kita nih suka ada di comfort zone, zona nyaman. Ya, hidup kita maunya nyaman aja, enak aja gitu ya Mbak ya. Ini ada, itu ada, ini tersedia. Kita maunya kayak gitu. Tapi Tuhan bilang tidak. Kamu harus keluar dari zona nyaman itu, supaya kamu menjadi terangmu bercahaya di depan semua orang. Kalau kita ada cuma di zona nyaman, orang gak lihat kita, betul gak? Gak ada kesaksian dalam hidup, benar gak ibu-ibu? Amin. Gak ada kesaksian. Kenapa? Orang nyaman semuanya udah ada. Ya, Ester, kalau dia tidak mengalami seperti ini, gak ada kesaksian. Gak akan terkenal yang namanya doa puasa Ester. Karena dia tinggalkan zona itu, makanya dia dikenal sampai seluruh dunia. Ibu-ibu, ayo ya. Kadang Tuhan harus paksa kita keluar dari zona nyaman. Tuhan paksain kita keluar, keluar. Kamu udah diajar, udah dididik, udah dikasih tahu, kagak dengar, kagak mau ikutin. Ya enggak ya. Kamu bebal, Tuhan bilang. Makanya Tuhan keluarin. Lewat apa? Masalah yang terjadi dalam hidup kita. Ingat baik-baik, Ester mengalami terobosan. Amin. Ya, mengalami terobosan.
Ibu-ibu, saya ingin melihat engkau mengalami terobosan. Satu orang dengan satu orang itu beda ya, terobosannya beda ibu-ibu, gak bisa sama, lain-lain. Tapi saya rindu sore hari ini kita sudah dengar firman Tuhan, alami terobosan itu. Esther, seorang wanita, bisa menyelamatkan satu bangsanya. Dengan cara apa? Cara hidupnya mendatangkan berkah bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.